Nih ya, charge account and credit card itu ini sama ya. Ini adalah institusi atau individual ya, yang akan menyebabkan V itu berubah. Ya, yang akan menyebabkan V berubah. Ini adalah V berubah itu faktornya adalah pertama, institusi atau individual yang nanti akan menyebabkan V itu berubah. Tadi kan sudah saya jelaskan kan, kalau pakai ini ya, pakai credit card itu berarti nggak pakai uang cash ya, berarti uang cashnya menurun dan kemudian V-nya bisa lebih cepat. Alasan kedua yang menyebabkan V-nya berubah ya, itu adalah ini technological feature ya, teknologi berubah ya, sehingga ini technology feature of the economy would affect velocity only slowly over time. Only slowly over time. Sehingga apa? Dalam jangka pendek ya, kemudian velocity itu tetap ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Lalu bagaimana dengan Y? Y produce in economy during normal times would remain at the full employment level. Y treated reasonably constant in the short run. Oke. Y itu tetap ya dalam jangka pendek. Oke, ini mau saya jelaskan agak panjang nih, terutama kaitannya dengan ini ya. Irving Fisher itu mengatakan bahwa yang menyebabkan atau asumsi yang digunakan oleh Irving Fisher, saya tulis di sini ya, Fisher asumsi tetap itu adalah satu pada velocity. Kedua itu adalah pada Y full employment. Ya, ini penting ini dua ini. Kalau ada pertanyaan dari MVPY yang dicetuskan oleh Fisher, mana yang diasumsikan tetap? Jawabannya dua. Velocity yaitu V-nya dan Y ya, dan Y yaitu Y adalah full employment. Ini dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek. Oke, mari kita lihat apa maksudnya velocity dan Y itu adalah tetap. Saya akan gambarkan dulu di sini ya. Nah, ini oke, biar lebih lebar. Asumsi yang pertama, asumsi V tetap. Bagaimana V tetap? Yang kedua kan tadi Y full employment. Ya. V tetap itu berarti kecepatan itu adalah tetap. Dua-duanya ini dalam jangka pendek. Si Fisher itu mengatakan bahwa V tetap itu adalah teknologi dalam jangka pendek ya, dalam jangka pendek itu tetap. Kalau jangka panjang memang berubah, tapi jangka pendek itu adalah tetap. Maksudnya bagaimana? Ini saya ilustrasikan ya. Jangka pendek dan jangka panjang itu umumnya adalah durasinya, batas durasinya adalah 1 tahun. Jadi kalau ada perubahan dalam 1 tahun itu jangka pendek. Jadi kalau ada perubahan di luar atau setelah 1 tahun itu adalah jangka panjang. Ya. Nah, mari kita lihat kenapa kok kemudian Irving Fisher itu mengatakan bahwa teknologi dalam jangka pendek itu tetap.
Kenapa? Karena teknologi ini mempengaruhi kecepatan. Ya, mari kita lihat. Saya akan mengilustrasikan dari teknologi telekomunikasi. Ya, teknologi telekomunikasi. Ya, sekarang sekarang kita ada di tahun 2021 pakai Android. Ya, semuanya handphone Anda ya, touchscreen, terus kemudian ada koneksi WiFi, terus kemudian ya macam-macam lah ya. Coba Anda ingat-ingat ya, saya nggak tahu Anda sudah sempat mengalami atau belum ya. Kapan pertama kali ya Android handphone itu ada internetnya? Yaitu kan ketika zaman BlackBerry, kalau Anda masih ingat. Ya, sebelum ada Android yang kemudian ada internetnya, itu ada zaman namanya BlackBerry, yang Indonesia itu banyak sekali pakainya ya. Terus kemudian setelah itu BlackBerry kemudian ada WhatsApp, kemudian BlackBerry itu malah turun di Indonesia dan bahkan sekarang agak susah cari orang pakai BlackBerry. Kalau Anda ingat BlackBerry itu tahun berapa? Itu seingat saya itu 2008. Ya, itu pakai BBM, BlackBerry Messenger, message ya, begini, ya, BlackBerry Messenger. Nah, berarti sebelum itu apa? Berarti sebelum itu ya handphone biasa saja, ya, tetapi tidak ada aplikasinya, ya, handphone biasa saja, pakai foto, moto bisa, tetapi tidak ada aplikasinya sehingga nggak nyambung internet, ya. Nah, sebelum itu, ya. Itu kapan adanya ya? Itu sudah berarti kapan ya? Itu handphone kalau misalnya yang biasa gitu ya. Mungkin sekitar 2000 ya, saya ingat waktu itu awal-awal dulu ya, ketika handphone itu ada, itu adalah hanya 2 merek dulu yang sangat terkenal. Ya, kita sebut saja mereknya, yaitu Nokia dan Sony Ericsson. Itu banyak di Indonesia orang pakai. Itu adalah sekitar tahun 1996 kira-kira. Ya, itu di sini banyak pakai Nokia dan Sony Ericsson. Ya, itu handphonenya sangat biasa, hanya untuk telepon saja sama SMS. Nggak ada WA karena nggak nyambung internet. Ya. Terus kemudian sebelum itu itu adalah handphone yang sama juga, tetapi ininya besar sekali. Jadi waktu itu kalau nggak salah mereknya apa ya, Motorola atau apa ya. Besarnya itu seperti kalau Anda megang batu bata itu. Ya, itu ada sekitar tahun 1980-an, mungkin 88 mungkin kira-kira ya. Ya, ini HP awal-awal ya, HP awal-awal. Sebelum itu pager. Ya, pager ini 1980-an ya, ini pager. Pager itu apa? Pager itu ya, mungkin saya sudah pernah cerita dulu ya. Jadi pager itu adalah alat telekomunikasi yang satu arah dan tidak bisa membalas. Ya, kalau Anda jangan bayangkan ada sekarang ya. Pager kalau Anda beli pager ya, itu Anda akan dapat 2 nomor PIN. Ya, yaitu PIN operator ya sama PIN pager. Pager. 2 angka ini, 2 nomor PIN ini harus Anda berikan kepada orang yang ingin menghubungi Anda. Ya. Nah, orang yang ingin menghubungi Anda itu gimana caranya? Orang itu akan menghubungi operator, ya. Kemudian operator akan nanya PIN-nya nomor berapa. Nah, ini PIN Anda, ya. Terus kemudian orang itu harus pesan. Pesannya apa? Hari ini kuliahnya ditunda misalnya seperti itu ya. Ditunda gitu ya. Ditunda misalnya nanti malam gitu ya. Nah, terus kemudian kalau sudah selesai maka operator itu akan membunyikan ya pager Anda itu, terus kemudian akan tertulis, akan voice gitu ya. Kata-katanya adalah sama. Hari ini kuliah ditunda ke malam hari misalnya gitu. Nah, Anda nggak bisa jawab. Misalnya malam hari Anda nggak bisa gitu, Anda nggak bisa jawab. Ya, itu kelemahannya pager ini. Nah, coba Anda lihat ya.
Anda lihat milestone-nya ya. Nah, ini milestone yang seingat saya ya, tentunya kalau misalnya harus benar nggak pager itu tahun 1980-an dan lain sebagainya ya, kita harus cari literatur lagi ya. Pager tahun 1980, HP 1988, kemudian yang HP yang jenis baru yang relatif lebih kecil itu sekitar 1996 itu ya. Kemudian ada internet BBM dan sebagainya. Coba lihat jangka waktunya nih. Ini 8 tahun ya. Ini 8 tahun juga. Ini agak lama ini ya. Kemudian ini adalah sekitar berapa 12 13 ya. 13 tahun. Terus kemudian ini adalah 12 tahun ya. Coba Anda lihat. Ini semuanya lama-lama semua ini ya. 8 tahun. Padahal tadi saya bilang bahwa dalam jangka pendek teknologi itu adalah fix, tetap ya. Hitungan jangka pendek itu berapa? Kurang dari 1 tahun. Ya ini nggak ada nih. Ini 8 tahun, ini 8 tahun, ini 12 tahun, 13 tahun. Berarti perubahan teknologi itu adanya pada di jangka panjang. Sehingga jangka pendeknya itu tetap. Maka asumsi ini yang kemudian digunakan oleh Irving Fisher. Jadi teknologi dalam jangka pendek itu tetap. Perkembangan teknologi dalam jangka pendek ya. Anda lihat ini, pager tahun 1980-an, terus kemudian baru ada lagi perkembangan teknologi telekomunikasi baru lagi, itu adalah 8 tahun kemudian. Nah, berarti kan dalam jangka pendek itu tetap. Nah, kalau teknologi dalam jangka pendek itu tetap, maka V akan tetap. Itu katanya Irving Fisher. Ya, velocity akan tetap. Ya, tentunya kalau Anda bandingkan bagaimana nanti ekonomi ketika masih masa pager dan kemudian sekarang pakai Android, nah itu lain ceritanya. Nanti saya jelaskan. Ya. Oke, jadi nomor 1 ini sudah. Ya, apa penjelasannya bahwa teknologi dalam jangka waktu pendek adalah tetap? Ya, Anda jelaskan. Teknologi, contoh teknologi komunikasi itu penciptaan inovasi-inovasi baru yang sangat luar biasa lah menurut saya ya. Dari pager ini itu one way communication, kemudian ada two way communication, ada telepon ya, HP, terus kemudian HP yang Motorola yang besar itu menjadi teknologinya itu simple gitu ya, yang pakai kartu, yang ini nggak pakai kartu nih, ini non kartu, nggak pakai kartu, tapi kartu pakai Sony Ericsson dan sebagainya ini pakai kartu ya, pakai kartu ya. Terus kemudian jadi ini non kartu, terus ini pakai kartu, BBM ini mulai pakai internet, tapi harus beli pesawat sendiri ya. Pesawatnya harus BlackBerry, kalau nggak BlackBerry nggak bisa. Terus kemudian pakai Android, ini bisa sembarang telepon ya. Nah, teknologi dalam jangka pendek nih. Nah, yang kedua, asumsi Irving Fisher itu adalah Y itu adalah full employment. Y itu si Irving Fisher itu menyebutkan sebagai kapasitas. Ya, kapasitas itu terpakai semua. Y itu adalah kapasitas terpakai atau penyediaan kapasitas ya. Jadi penyediaan kapasitas untuk kemudian menjadi terpakai semua ya. Penyediaan kapasitas terus kemudian dilanjut dengan kapasitas penuh. Ya. Kapasitas penuh itu berarti kalau bayangannya begini ya. Anda misalnya punya kos-kosan gitu ya. Anda misalnya orang tua Anda bisnis kos-kosan gitu ya. Misalnya ini jalan gitu ya. Di sini adalah kampus ya. Kampus ya. Terus banyak mahasiswanya tentunya ya. Terus Anda itu punya lahan cukup besar di sini. Ya, ini tanah orang tua Anda. Terus kemudian Anda bangunkan kos-kosan. Kos-kosan ya. Anda bangun kos-kosan, kemudian banyak yang menempati sehingga kemudian penuh. Nah, maksudnya untuk penyediaan kapasitas ini adalah apakah, ini sama juga nih, ya, kapasitas itu, tadi kalau teknologi itu dalam jangka pendek itu penuh. Di Irving Fisher itu menyebutkan bahwa kapasitas dalam jangka pendek itu tetap. Ya, kapasitas dalam jangka pendek itu tetap. Ya, dalam jangka panjang kan tentunya ada investasi dan lain sebagainya. Sehingga dalam jangka pendek itu tetap. Artinya apa?
kita kalau mau menambah kapasitas ya, kita misalnya punya kos-kosan gitu ya, sekarang berdiri, terus kemudian kapan kemudian kita akan menambah kapasitas lagi? Nah, itu kan umumnya tidak dalam jangka waktu pendek. Anda membangun sekarang selesai kos-kosan ini, ya. Terus kemudian apakah kemudian dalam 6 bulan, 7 bulan tuh Anda kemudian mencari bangunan dan kemudian membangun lagi dan kemudian langsung jadi dan penuh kapasitasnya itu? Kan tidak. Ya, tidak. Ya, sehingga dalam jangka pendek itu ya terhitung ya hanya kos-kosan yang pertama ini. Ya. Yang kemudian penyediaan kapasitas tambahan baru lagi, penambahan kapasitas itu terjadinya biasanya lebih dari 1 tahun sejak ini. Nah, itu yang dimaksud Irving Fisher. Ya, dalam jangka pendek kapasitas itu relatif tetap. Kalau Anda bangun kos-kosan ya, kos-kosan selesai dibangun ya, penuh gitu misalnya, terus Anda membangun lagi sampai kemudian penuh lagi, itu kan jarak durasinya lebih dari 1 tahun. Nah, itu kemudian dikatakan oleh Irving Fisher bahwa Y itu adalah tetap, yaitu kapasitas itu adalah tetap. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Sehingga kemudian saya lanjutkan ya, apa yang terjadi kalau misalnya V tetap dan Y tetap? Nah, ini saya gambarkan. Tadi kan rumusnya M, V, P, Y. Ya. Dalam buku-buku seperti tadi yang saya bilang, ini ada yang disebut Y, ada yang disebut dengan T. Ya, sama saja, yang penting Anda bisa tahu bahwa Y ini adalah unit. Ya, T itu sebetulnya adalah transaction. Yang satuannya adalah unit. Ya, kalau P ini tetap, P ini adalah price, dan ini adalah velocity, dan ini adalah money. Ya. Kalau kemudian Fisher itu asumsi 2 tadi, yaitu V-nya adalah tetap, kecepatan tidak berubah, dan Y-nya itu kaitannya dengan kapasitas itu juga tetap, maka Y itu tetap, V ini adalah tetap. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika M itu bertambah, maka P itu akan bertambah. Dan itulah yang terjadi saat ini. Ya. Ini, quantity theory of money, ya, which stated nominal income ini is determined by, ya, ini penjelasannya nanti di bawah ya. Saya mau jelaskan yang ini dulu. Quantity theory of money which stated nominal income ini PY ya is determined solely by movement in the quantity of money. Ini karena V-nya tetap ya, dalam jangka pendek tadi tetap. Jadi PY ini ditentukan oleh M, sehingga rumusnya adalah begini. Ya. Level of transaction generated by fixed level of nominal income PY determines the quantity of money MD that people demand. Ya. PY determines the quantity of money that people demand. Maksudnya gimana? MD ini ditentukan dari PY. PD itu adalah quantity money demand. Jadi maksudnya itu berapakah saya uang yang mau saya pegang itu tergantung dari nominal income. Maksudnya saya itu income-nya berapa, baru kemudian nanti saya putuskan saya megang uang berapa. Nah, begitu artinya. Ya. Therefore, Fisher quantity theory of money suggests that demand for money is purely a function of income. Demand for money is purely a function of income and interest rate. Nah, ini yang tadi saya bilang, interest rate have no effect on the demand for money. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah tadi kan di awal dikatakan bahwa bagaimana pengaruhnya interest rate. Ya, interest rate itu pengaruh nggak kepada demand for money? Fisher mengatakan tidak. Interest rate have no effect on demand for money. Ya, yang menentukan, jadi ini satu di sini ya, Fisher itu tidak melibatkan interest rate, gitu ya. Have no effect on the demand for money, tidak melibatkan interest rate. Ya. Demand for money is a purely a function of income.
Nah, kemudian ini yang penting ya. Fisher itu demand for money ditentukan oleh level transaction generated by nominal income PY dan institution in the economy that affect people conduct transaction. Ya. Maksudnya apa? MD itu demand for money. Menurut Fisher itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah transaksinya. Ya. Semakin banyak nggak transaksinya? Ya. Level of transaksi generated by level of nominal income. Jadi transaksi ini akan banyak kalau PY-nya naik. Jadi gampangannya begini. Kalau semakin kaya maka transaksi akan lebih banyak terjadi. Nah, kenapa kalau semakin kaya? Karena PY-nya ini adalah nominal income. Jadi ketika income kita naik maka transaksi akan naik. Itu kata Fisher untuk menentukan MD-nya ini. Apalagi selain itu? Selain itu adalah institution the economy affect the way people conduct transaction and thus velocity akan mempengaruhi ini. Nah, yang kedua adalah velocity. Velocity ini nanti akan masuknya di K. Ya, velocity ini K ini sebetulnya 1 per V. Jadi kalau 1 per V ini Anda masukkan ke atas, ya itu menjadi PY per V kan. Nah, jadi MD itu dipengaruhi oleh V. Di mana V nanti seper V-nya itu adalah K. Ya, jadi ini MD itu dipengaruhi oleh dua ini. Itu Fisher ya. Fisher. Nah, kemudian